Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati untuk kebenaran firman yang akan kami baca, biarlah kebenaran firman ini boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolong pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengandung pesan bahwa kita tidak perlu khawatir. Tetapi sebaliknya kita harus menyampaikan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan. Dengan melakukan hal ini, kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Nah, kita boleh menemukan beberapa kebenaran di dalamnya, di mana kita harus bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena damai sejahtera Allah adalah kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus, yang membanjiri jiwa kita yang susah, yang mencegah juga kesusahan dan duka cita di dalam hidup. Namun memang tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Seringkali kekhawatiran atau mungkin kecemasan itu ada di dalam diri kita. Nah, kecemasan sendiri adalah bagian dari hidup manusia yang boleh dikatakan hampir semua orang pernah merasakannya. Namun dalam perjalanan hidup ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kecemasan bukanlah beban yang harus kita tanggung sendiri. Di mana ayat ini juga memberikan kita panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana kita harus merespon ya saat kekhawatiran, kecemasan itu datang. Nah, firman Tuhan sendiri mengatakan janganlah engkau khawatir begitu ya. Atau dalam kehidupan kita mungkin cemas juga bisa kita alami. Dikatanya kita dalam menghadapi kecemasan, kita diingatkan untuk jangan kita khawatir tentang apapun juga. Termasuk kecemasan ya saudara ya. Saya nggak tahu ada kecemasan apa yang hari ini dirasakan. Kadang tidak sadar ya. Kita bisa cemas tentang kesehatan, kita bisa cemas tentang masa depan, kita bisa cemas akan pekerjaan, keluarga, bahkan masa hidup kita ya ke depan bagaimana. Tapi firman Tuhan katakan apapun juga kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh cemas. Ya, bagaimana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada situasi atau masalah yang terlalu besar ya atau mungkin kecil untuk dipusingkan. Nah, Tuhan ingin kita menyerahkan, saudara. Ketika saudara cemas, ketika saudara khawatir, ya, ketika saudara gelisah mungkin, Tuhan menghendaki untuk kita menyerahkan hal ini semuanya kepada Tuhan. Nah, melalui apa? Ketika kecemasan datang, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya di dalam doa dan permohonan. Ini bukan sekedar berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mempercayakan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, kegelisahan kita kepadanya. Tuhan tahu kok saudara segala sesuatu yang kita butuhkan.
Dan melalui doa, kita mengakui bahwa kita tidak mampu menanggung beban itu sendiri. Jadi, kita bukan hanya menyerahkan masalah pergumulan kita, tapi kita juga mau mempercayakan segala sesuatunya kepada Dia. Banyak orang kadang memang sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tapi menjadi masalahnya apakah kita juga sudah mempercayakan hal itu untuk Tuhan yang atur, untuk Tuhan yang kendalikan, untuk Tuhan berkarya di dalam. Nah, ini seringkali menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Selain dengan doa, dikatakan juga dengan ucapan syukur. Ini adalah langkah yang seringkali juga terlupakan. Dalam keadaan cemas sekalipun, ya, Tuhan mengajak kita untuk mengingat berkat-berkat-Nya dan bersyukur. Mengucap syukur dalam doa mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyertai kita melalui berbagai kesulitan. Dan Dia setia untuk terus menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita, ya. Sudahkah kita hari ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan? Baik di dalam doa maupun juga dengan ucapan syukur. Artinya kita menerima setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, pasti ya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Walaupun tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa memberikan jalan masuk dari manakah perkara dan masalah ini datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan segala beban, pergumulan, kecemasan, kekhawatiran kita. Dan jangan lupa, disertai dengan ucapan syukur. Bahwa kita tahu, dalam kondisi ini pun, Tuhan menyertai kita. Nah, selanjutnya janji firman Tuhan. Ketika kita menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, ada janji yang luar biasa dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai yang datang dari Tuhan tidak seperti damai yang dunia tawarkan. Itu adalah damai yang melampaui pengertian manusia, yang memberi ketenangan meski keadaan kita sedang penuh tantangan. Saudara, ketika kita menyerahkan segala hidup kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan, Allah sumber damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Dari mana datangnya kecemasan? Dari mana timbulnya kekhawatiran? Dari hati bukan? Dari pikiran bukan? Tapi ketika kita mengandalkan Allah dan menempatkan Allah pada tempatnya di dalam hidup kita, maka Dia yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Hati kita dipelihara Tuhan. Pikiran kita dipelihara Tuhan. Bukankah kecemasan datang dari hati dan pikiran kita? Tapi kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berdaulat atas kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Mari saudara kita merefleksi di dalam diri. Apakah masih ada area dalam hidup kita di mana kita masih sering cemas atau khawatir? Apakah kita sudah membawa kekhawatiran kita dalam doa kepada Tuhan? Kalau kita menemukan ada area-area di mana kita mudah cemas dan khawatir, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita juga bisa misalnya menuliskan ya, apa yang sedang kita alami hari ini yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir ya. Coba kita tuliskan. Dan nanti kita coba melihat seberapa kita cemas dan mencemaskan. Khawatir dan kita mengkhawatirkannya. Kenapa kita perlu mengkhawatirkannya? Apakah memang hari ini perlu kita khawatirkan atau kita cemaskan? Setelah itu, saudara, mari kita serahkan semuanya dalam doa kepada Tuhan. Dan percayakanlah semuanya kepadanya. Di tengah kecemasan, temukan waktu untuk mengingat dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam
hidup kita. Billy Graham memberikan satu kutipan, jangan biarkan kecemasan menguasai hidupmu. Percayakanlah masa depanmu pada Tuhan yang lebih tahu daripada yang kita tahu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala kecemasan dan kekhawatiran hati kami. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat menghadapinya sendiri. Ajarkan kami untuk selalu membawa segala hal dalam doa dan untuk tetap bersyukur meskipun dalam kesulitan. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, agar kami dapat merasakan ketenangan yang hanya berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk kita boleh menghadapi kecemasan, kekhawatiran dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.